Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Reza. Selamat pagi Ana. Gimana hari ini, seru ya? Alhamdulillah seru ya. Seru ya? Ini bahasannya lumayan banyak, termasuk juga yang bikin saya penasaran adalah itu pendaftaran UKT yang katanya biayanya cukup tinggi. Sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya? Tapi katanya kan 60.000 mahasiswa yang gak jadi daftar karena UKT-nya tinggi. Tapi Ya. ternyata ada faktor-faktor lainnya. Nanti Oke. kita bahas ya. Usai informasi berikut ini yang akan kami hadirkan untuk Anda, ini adalah informasi mengenai akibat cemburu buta melihat mantan kekasih berboncengan dengan pria lain. Seorang pria di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah nekat menganiaya lalu membakar tubuh wanita yang pernah dipacarinya selama 7 bulan. Rekaman memperlihatkan pelaku SR berjalan di parkiran kendaraan menuju warung angkringan milik korban yang merupakan mantan pacarnya. Iya, pelaku memukul korban dengan sepotong kayu dan menyiram korban dengan bensin, kemudian membakarnya. Korban sempat menjalani perawatan selama 9 hari di RSUD Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun, hingga akhirnya meninggal dunia. Motif pelaku cemburu melihat korban berboncengan dengan seorang pria menggunakan sepeda motor. Pelaku terancam akan mendekam di balik jeruji besi selama 15 tahun penjara. Kita ke kabar lainnya, pemirsa ini menuntut gaji yang belum dibayarkan selama 6 bulan. Ada ratusan perangkat desa di Kabupaten Buton Utara menyegel paksa kantor Badan Keuangan daerah setempat hingga akhirnya berujung ricuh. Aksi saling dorong terjadi saat massa berupaya melakukan penyegelan di kantor Badan Keuangan Daerah Buton. Namun dihalangi puluhan aparat Satpol PP yang mengawal jalannya aksi. Unjuk rasa dilakukan lantaran gaji ratusan perangkat desa selama 6 bulan belum dibayar. Massa menuntut Pemda Buton segera melakukan pembayaran gaji. Kericuan berawal saat Kepala Badan Keuangan Daerah setempat menemui massa, namun diskusi berlangsung menegangkan lantaran massa tidak mendapatkan kepastian pembayaran gaji. Harus clear ya kapan pembayaran gajinya Ya, supaya ini tidak ada kenapa keributan. bisa sampai 6 bulan loh, itu bahaya banget. Semoga ada penjelasan yang kepastian. resmi ya, ada Ya. kepastian, betul. Kasihan loh udah bekerja lama 6 bulan masih belum dibayar juga. Ya, informasi lainnya untuk Anda pemirsa, kasus dugaan penganiayaan anak di tempat penitipan anak Daycare Little Aresia telah dinyatakan lengkap atau P21. Polresta Yogyakarta pun melakukan pelimpahan 13 orang tersangka dan alat bukti ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Berkas pemeriksaan kasus dugaan penganiayaan anak di Daycare Little Aresia telah P21 pemirsa. Para tersangka telah ditahan oleh jaksa di Lapas Perempuan Yogyakarta sambil menunggu hasil pelimpahan ke pengadilan untuk disidangkan. Kejaksaan menyiapkan tim jaksa penuntut umum gabungan dari Kejari Yogyakarta dan Kejati DIY. Jumlah pasal disiapkan dalam surat dakwaan. Polisi juga telah menetapkan ada 13 tersangka, yaitu ketua yayasan, seorang kepala sekolah, dan 11 pengasuh yang seluruhnya perempuan. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Diduga melaju secara ugal-ugalan, truk kontainer menabrak sebuah minibus yang ditumpangi oleh 3 orang di Jalan Maros, Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mengakibatkan sopir minibus terjepit di dalam kendaraan yang ringsek parah. Kerasnya benturan membuat bagian depan minibus ringsek. Supir terjepit dalam kabin dan tidak dapat keluar sendiri. Petugas yang tiba di lokasi segera melakukan evakuasi dibantu warga sekitar. Setelah dievakuasi, korban langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Sedangkan 3 penumpang minibus tidak mengalami cedera, namun masih mengalami syok dan trauma. Kecelakaan terjadi, pemirsa, saat truk kontainer yang bergerak dari arah Makassar menuju Kabupaten Pangkep menabrak minibus yang berada di depannya dan sama-sama melaju dari arah bersamaan.
Pemirsa, sebuah truk tronton menabrak rumah warga, gerobak pedagang, serta sejumlah rambu lalu lintas di Jalan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, diduga pengemudi kehilangan kendali setelah mengalami gangguan kesehatan secara mendadak, sehingga kendaraan terus melaju dan menabrak sejumlah objek di tepi jalan. Beruntung saat kejadian berlangsung tidak ada aktivitas perdagangan di lokasi karena gerobak dalam keadaan tutup. Sementara rumah yang terkena tabrakan juga sedang tidak dihuni sehingga tidak menimbulkan adanya korban jiwa maupun luka. Pengemudi truk yang ditemukan dalam kondisi kritis segera dievakuasi dan dibawa rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Masih terkait dengan lalu lintas, tapi ini terkait dengan informasi lalu lintas terkini bersama dengan rekan-rekan dari NTMC Polri. Ada Bribtu Eklesia yang akan melaporkan langsung dari kawasan UKI Cawang, Jakarta Timur. Selamat pagi, Bribtu Eklesia, silakan dengan laporan lalu lintas. Baik, terima kasih Reza dan Ana. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang UKI, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Rawamangun ataupun Jalan DI Panjaitan yang akan menuju ke arah Pancoran maupun MT Haryono. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai, terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrian traffic light di kawasan ini. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Halim, pada pagi hari ini tampak cukup ramai, namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada jam berangkat perkantoran hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya di flyover Halim yang akan menuju ke arah Tebet, pada pagi hari ini juga tampak cukup ramai, namun tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengantisipasi banyaknya angkutan barang yang melintas di kawasan ini. Kami terus menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Berdasarkan data IRSFS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 299 kasus laka lantas yang mengakibatkan 20 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 342 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 72% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Ana. Silakan. Jalan-jalan di Indonesia, terima kasih Bribtu Eklesia. Ya, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami kembali dengan informasi kondisi YTR, korban penyekapan dan penyiksaan oleh kekasihnya Taufik Hidayat. Kini membaik, informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau langsung Terminal BBM Pelumpang, Jakarta Utara untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak kepada masyarakat. Dalam kunjungannya, Dudung meninjau sejumlah fasilitas di Terminal BBM Pelumpang, mulai dari area penyimpanan hingga laboratorium pengujian mutu BBM. Terminal BBM Pelumpang menjadi salah satu simpul utama distribusi energi untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah menegaskan ketersediaan stok, kualitas produk, dan kelancaran distribusi menjadi hal utama yang harus terjaga. Ada 3 hal yang kami pastikan hari ini. Pertama, stok BBM harus aman. Kedua, mutu BBM harus terjamin. Ketiga, distribusi dari terminal ke SPBU dan masyarakat harus berjalan lancar. Nah, ini tugas saya sebagai
KSP, dan ini penting agar tidak terjadi kelangkaan, antrean panjang atau gangguan pasokan di masyarakat. Pemirsa, Istana Kepresidenan Jakarta menerima kunjungan ratusan santri dan pengajar Ponpes Kuroto Davsin pada hari Kamis kemarin. Tidak hanya melihat secara langsung lingkungan Istana Kepresidenan, 300 santri dan santriwati ini beserta para pengajar juga belajar tentang sejarah bangsa dan pemerintahan Indonesia. Mereka juga mengenal lebih dekat terkait dengan simbol-simbol negara yang selama ini hanya bisa mereka lihat dari buku ataupun layar televisi. Bertemu langsung dengan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, para santri begitu terkesan dengan suasana dan bangunan di Kompleks Istana Kepresidenan. Program Istana untuk Anak Sekolah merupakan wujud komitmen pemerintah untuk membuka ruang pembelajaran bagi generasi muda agar dapat mengenal lebih dekat sejarah bangsa, memahami tata kelola pemerintahan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air sejak dini. Kami ajak Anda untuk ke kabar lainnya, pemirsa. Kondisi YTR, korban penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh kekasihnya Taufik Hidayat, kini dalam kondisi membaik. Ya, korban yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini mengharap tersangka dihukum maksimal. YTR, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kekasihnya Taufik Hidayat. Kondisinya kini perlahan semakin membaik. Saat ini ia masih menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan pembatasan pengunjung demi pemulihan kondisinya. Saat ini korban dijaga polisi serta berada dalam pengawasan dan perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Alhamdulillah udah mulai berangsur-angsur lebih sehat dibanding hari-hari sebelum kemarin. Adik saya itu sekarang lagi dalam terapi untuk bisa duduk sama jalan sekarang. Tertangkapnya Taufik Hidayat membuat keluarga dan korban merasa lega. Namun korban berharap pelaku bisa mendapatkan hukuman maksimal. Kamu kumaha perasaannya udah ditangkap nih si pelaku? Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tani? Hukumannya apa tak? Saya pengen dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang menimpa korban YTR kini terus didalami polisi. Tersangka pun ditempatkan pada sel khusus dan pemeriksaan masih terus dilakukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung terus memantau perkembangan kondisi pasien YTR yang menjadi korban penyekapan dan penyiksaan oleh Taufik Hidayat yang saat ini menjalani perawatan intensif. Ya, kondisi fisik dan psikis pasien dilaporkan menunjukkan perkembangan yang positif, meski tim medis masih memprioritaskan pemulihan umum sebelum melanjutkan tindakan operasi lanjutan. Saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu untuk operasinya, yang penting sekarang adalah kita pemulihannya dulu. Setelah itu, setelah stabil, keadaan umum stabil, baru kita melaksanakan untuk next step-nya seperti itu. Udah berapa kali operasi? Belum operasi, Bu. Saat ini adalah kemarin di debri demang. Debri demang itu adalah pembersihan luka, dan juga saat ini keadaan umumnya, gizinya diperbaiki, dan juga keadaan psikisnya seperti itu. Menurut keluarga korban sudah bisa berkomunikasi, bisa dikonfirmasi soal itu, Pak? Untuk berkomunikasi kebetulan bicaranya masih sedikit-sedikit ya Mas ya, karena kan memang juga ini masih dalam masa pemulihan. Mungkin itu
Terima kasih teman-teman ya. Estimasi penyembuhannya sendiri berapa lama? Operasi dalam waktu dekat? Ya, tadi kita pemulihan keadaan umum dulu. Untuk estimasi kita belum pastikan berapa lama. Yang pastikan adalah keadaan psikisnya juga dulu kita pulihkan, lalu juga gizinya kita pulihkan, sampai yang bersangkutan betul-betul sehat, seperti itu. Pasti ada dokter khusus pendamping. Iya, kita arahan Pak Dirut RSAS, Dr. Rahim adalah kita membuat tim. Tim itu dari bedah plastik, lalu dari ada dokter matanya, lalu setelah itu ada dokter gizinya, dan dokter yang lainnya. Sehingga betul-betul kita komprehensif, karena alhamdulillah RSAS sebagai rumah sakit rujukan nasional dan juga dibantu oleh Dinas Kesehatan, oleh Ibu Vini Pemprov Jabar. Tapi progresnya cukup signifikan ya Pak? Rencana operasi kapan? Rencana operasi tadi kan kita melihat keadaan umumnya dulu Mas, kita pulihkan dulu keadaan umumnya. Ya, terima kasih ya. Iya, sementara itu pemirsa, Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan psikologi awal terhadap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya, YTA. Polisi telah melakukan tes psikologi permulaan bersama dengan tes urin yang menunjukkan hasil negatif narkoba. Kepolisian menjadwalkan tes kejiwaan yang lebih komprehensif untuk mendalami motif di balik tindakannya yang di luar kewajaran atau sadis. Tersangka kini ditempatkan dalam sel tahanan khusus di Polda Jabar yang dipantau CCTV untuk menjamin keamanan. Pemirsa, pasca penangkapan Taufik Hidayat, Polda Jawa Barat membuka posko pengaduan bagi masyarakat. Ya, posko ini dibuka untuk menampung laporan serta mendalami kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor ke pihak kepolisian. Posko pengaduan yang dibuka Polda Jawa Barat didatangi oleh masyarakat yang mengaku menjadi korban Taufik Hidayat. Salah satu pelapor, Suganda, warga Garut, mendatangi Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat, menyampaikan laporan terkait dugaan perampasan sepeda motor yang terjadi di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung pada tahun 2023 lalu. Saat itu Taufik Hidayat masih menjadi penagih utang. Motor saya disound pakai motor bis 4 DK warna putih, ya dikejar di Ranca Ekek. Katanya mau dibawa ke kantor, kan masih ada permasalahan angsuran. Lalu di sana katanya mau dibawa ke kantor, lalu aku dibawa bukan ke kantor, malahan ke depan ruko yang kosong. Motor aman, mau padahal motor itu dibawa lari sama dia. Sama si Taufik. Kita buka konsultan dia, dan kami saat ini sudah memonitor di media sosial, namun secara fakta belum ada laporan sampai ke meja kami. Penyidik berupaya menelusuri kemungkinan adanya korban lain serta mengembangkan penyidikan terhadap berbagai dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Kita kabar lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan pembantaran atau penangguhan penahanan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Kolil Qomas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pembantaran penahanan dilakukan karena tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023-2024 harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat sakit pada saluran pencernaan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pembantaran penahanan dilakukan setelah penyidik menerima hasil pemeriksaan medis. Pada hari Rabu kemarin, penyidik melakukan pembantaran terhadap tersangka Yakut didasarkan hasil pemeriksaan dokter yang kemudian mengharuskan yang bersangkutan menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ini pelarian seorang pria yang membunuh rekan seperjalanannya saat mencari bambu petuk di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berakhir
Motif pembunuhan dipicu rasa kesal akibat persoalan biaya operasional selama perjalanan mencari bambu petung. Pelarian W, 49 tahun, warga Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berakhir di Kalimantan Selatan. W menjadi buronan polisi setelah diduga menghabisi nyawa temannya S, 64 tahun, seorang pedagang barang antik asal desa Gadudero di Kecamatan Sukolilo, Pati. Peristiwa bermula saat korban dan pelaku pergi bersama untuk mencari bumbu petuk, benda yang dipercaya memiliki nilai mistis. Keduanya terlibat pertengkaran terkait biaya operasional yang berujung maut. Korban tewas ditusuk pelaku, kemudian jasadnya dibuang ke tengah waduk, ditutupi rumput untuk menghilangkan jejak. Pemirsa, diduga cemburu buta, seorang pria di Bone, Sulawesi Selatan aniaya kekasih dengan senjata tajam. Pelaku pun akhirnya ditangkap polisi di sebuah kamar kos di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, pemirsa, pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya berhasil melarikan diri dan sempat menabrak jendela kamar kos. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 24 Juni 2026, di mana pelaku diketahui memiliki hubungan asmara dengan korban yang tinggal di kos. Di hadapan petugas, pelaku mengaku melakukan penganiayaan karena cemburu dan kesal akibat korban yang mengabaikan pesan dan telepon dari pelaku. Pelaku yang kesal langsung menganiaya korban dengan pisau dapur hingga melukai tangan korban. Aksi pelaku yang diketahui keluarga korban membuat korban melarikan diri dan menerobos pintu kaca. Hingga korban akhirnya terluka akibat pecahan kaca. Masih terkait dengan informasi kriminal, pemirsa, upaya mengungkap kasus kematian wanita seorang ASN Pemkab Bangkalan yang meninggal dunia dalam mobil dinas di tempat parkir Bandara Juanda hingga kini masih dilakukan oleh polisi. Hasil autopsi sementara ditemukan luka pada bagian belakang telinga akibat kekerasan benda tumpul. Setelah sempat menjalani proses autopsi, tim forensik menemukan adanya luka pada bagian belakang telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul pada tubuh korban. Selain menemukan luka robek di bagian belakang telinga korban, diketahui juga ada pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata dan kebiruan selaput lendir bibir atas dan bawah. Belum bisa dipastikan kematian korban tidak wajar karena saat ini tim forensik masih menunggu hasil lab for Polda Jawa Timur terkait kondisi organ bagian dalam korban. Kematian korban yang tercatat sebagai ASN Pemkab Bangkalan Madura sempat menggegerkan warga karena ditemukan dalam mobil berplat dinas di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Surabaya. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Risang Bima Wijaya, keluarga korban. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Risang. Selamat pagi, Mbak. Oke, Pak Risang, tentu kami turut berduka cita atas apa yang menimpa keluarga Anda begitu ya. Tapi kronologi yang diterima oleh pihak keluarga sebelum korban meninggal dunia ini memang akan pergi menuju ke lokasi lain atau seperti apa, Pak? Korban ini meninggalkan rumah pada hari Kamis. Dan seperti biasa ya, tidak ada yang bertanya nggak kemana karena memang pekerjaan almarhum ini kan memang ke kantor dinas. Dia menggunakan mobil dinas juga, jadi tidak ada yang bertanya pada saat itu. Dianggapnya itu hanya pergi berdinas ke kantornya. Sampai kemudian malam hari, pada Kamis ya, Kamis malam hari itu baru menghubungi anaknya bahwa sedang berada di Malang urusan kerja. Dan juga sempat Sherlock juga keberadaannya ada di sebuah toko buah di daerah Pujon, Malang. Kemudian Jumat malam Sabtu juga masih video call dengan anaknya, menyampaikan bahwa
Mama masih di Malang dan akan pulang hari Sabtu. Komunikasi terakhir dengan suaminya itu pada hari Sabtu pagi pukul 7. Kabarnya sama, dia pulang hari ini. Begitu. Hilang kontak itu pada Sabtu siang itu sudah tidak bisa dihubungi. Itu, Pak. Baik, Pak Arisang, dari informasi yang kami dapatkan, apakah benar keluarga sudah melihat rekaman CCTV di lokasi dan bagaimana keluarga melihat hasil dari rekaman CCTV tersebut? Ada kecurigaankah keterlibatan orang lain? Oh ya, dari yang ditunjukkan, kami tidak ditunjukkan ke keluarga, hanya ditunjukkan sebuah potongan CCTV yang menunjukkan seorang laki-laki yang saat mengambil tiket parkir di Bandara Juanda. Ditanyakan apakah mengenal orang ini. Seluruh keluarga juga sudah tunjukkan yang ada di lokasi waktu itu, terus juga yang ada waktu keluarga yang ada di rumah sakit Pusdik Bayangkara Porong, dan ditanyakan semua apakah ada yang mengetahui, ternyata tidak ada. Jadi saat ditunjukkan itu kita sudah terlihat bahwa korban ini sudah tidak terlihat di jok penumpang sebelah kiri, tidak ada. Padahal ketika ditemukan, korban ini kan berada di posisi kursi penumpang depan sebelah kiri dengan posisi kursi yang sudah direbahkan. Tapi saat di tiket pintu masuk, tiket parkir bandara itu, di CCTV yang terekam itu tidak terlihat. Artinya saat masuk pun jok itu sudah direbahkan. Itu yang ditunjukkan kepada kami. Memang ada keterlibatan satu orang laki-laki yang mengambil tiket parkir ke bandara, dan terlihat juga orang itu yang membawa mobil itu masuk. Dari kamera CCTV dari tampak depan kelihatan bahwa laki-laki itu yang membawa mobil itu masuk ke bandara sampai ke tempat parkir dan meninggalkan di sana, meninggalkan mobil itu di sana. Dia keluar dan tidak ada orang lain lagi yang keluar dari mobil itu sampai mobil itu ditemukan, dan ditemukan korban ada di dalam mobil tersebut. Begitu. Pak Arisang, sebelumnya Anda katakan bahwa korban memang kerap kali menggunakan mobil dinas, begitu ya? Apakah sering menggunakan supir atau menyetir sendiri, atau dengan siapa biasanya berpergian menggunakan mobil dinas tersebut? Tidak. Mobil itu memang fasilitas yang diberikan oleh Pemkab Bangkalan untuk korban yang menjabat sebagai sekretaris di PRKP Kabupaten Bangkalan. Dan memang sehari-hari tidak ada sopir, karena tidak ada fasilitas sopir memang menyetir sendiri, sehari-harinya begitu. Oke, dari rekaman CCTV yang sudah Anda lihat, apakah memang Anda mengenali ciri fisik dari terduga orang yang menurut keluarga ini terlibat, Pak Arisang? Kalau ciri fisik yang potongan video yang ditunjukkan ke kami itu tampak ya seorang laki-laki berkulit putih, rambut ikal, dia menggunakan masker ya, kemudian berkacamata minus, kulitnya bersih, berkaos warna biru, ada logo juga di kaosnya itu, kalau nggak salah itu ada merek tertentu ya, berwarna ada garis merah putih biru. Itu aja yang ditunjukkan, dan tidak ada yang mengenali, tidak pernah keluarga melihat orang itu bersama dengan korban atau datang ke rumah korban atau datang ke rumah keluarga korban. Oke, Pak Arisang, kita mundur sedikit ke hari Jumat di mana Anda katakan bahwa korban melakukan video call dengan anaknya. Ketika melakukan video call ini bisa dikonfirmasi lokasi dari korban ini di mana? Baik, itu waktu video call dengan adiknya, posisi korban itu ada dalam mobil. Menurut keterangan keluarganya, adiknya begitu, ada di dalam mobil. Waktu itu adiknya itu membutuhkan kemeja warna putih untuk wisuda anaknya. Jadi ada dalam mobil waktu itu, Jumat malam ya, Jumat malam Sabtu. Dan posisinya masih di Malang. Keluarga tidak ada yang curiga ketika dia mengatakan ada di Malang, karena memang korban ini punya kerabat, di Malang dan sering ke Malang ke kerabatnya itu juga. Jadi dianggap ya itu ada kerabat juga di sana.
Jadi nggak ada yang curiga ketika dia mengatakan ada di Malang, ya sudah, dianggaplah semua baik-baik saja. Baik, Pak Risang, kabarnya juga perhiasan milik korban tidak ditemukan di TKP. Apakah itu betul? Ya, begini, ini keterangan adiknya saat melakukan video call itu, korban masih terlihat menggunakan kalung, gelang, tangan kanan kiri, dan cincin sebelah kanan. Tapi pada saat salah satu keluarga korban identifikasi datang ke TKP waktu awal ditemukan pada Rabu siang itu, pada tubuh jenazah tidak ditemukan, tidak terlihat korban ini mengenakan kalung, sudah tidak terlihat mengenakan gelang. Yang tersisa ketika dilakukan otopsi itu hanya anting sebelah kanan, kemudian cincin di sebelah kiri, cincin jari manis sebelah kiri. Kalung dan gelang dan cincin pada jari kanan sudah tidak ada. Ini bersesuaian juga dengan hasil otopsi sementara ya, bahwa cuping kirinya lepas karena anting kirinya juga hilang. Jadi cuping kirinya robek akibat pukulan. Jadi yang diserahkan, karena yang diserahkan ke kami itu pada saat otopsi itu hanya cincin di jari kiri dan anting sebelah kanan. Anting kirinya hilang. Juga tidak ditemukan juga anting kiri itu dalam mobil. Sehingga kami yakin itu kejadiannya itu kalau memang itu ada kekerasan, benda tumpul pada telinga kiri, pada kepala bagian kiri itu dilakukan di luar mobil karena antingnya tidak ditemukan di dalam mobil. Oke. Pak Risang, sudah dikonfirmasi kepada keluarga yang berada di wilayah Malang. Tadi Anda katakan bahwa korban ini kerap ke wilayah Malang bertemu dengan kerabatnya. Ini sudah dikonfirmasi kedatangan dari korban? Tidak, sudah waktu dicari itu ketika lost kontak hari Sabtu itu kita pasti sudah mencari semua ke kerabat, ke teman, bahkan dicari ke tempat kerjanya, ke teman-teman kerjanya. Tapi hari Jumat memang ada di Malang? Teman-teman yang biasa yang tidak ada. Korban tidak pernah datang ke rumah kerabatnya itu. Setelah lost kontak ya Mbak ya. Setelah lost kontak pada hari Sabtu itu mulai dicari apakah pernah ke sana. Ternyata dikonfirmasi tidak pernah. Pak Risang, dari keterangan yang Anda berikan tadi, berarti keluarga juga meyakini bahwa TKP utama adalah bukan di kawasan atau parkiran dari Bandara Juanda, begitu? Baik, bukan. Kami meyakini dari pihak keluarga, walaupun saya tidak mendahului dari pihak penyidik, tapi pihak keluarga meyakini itu terjadinya bukan di bandara. Bandara itu hanya jadi tempat pembuangan saja, membuang jenazah dan mobilnya. Karena kunci itu kan jelas itu kan, mobilnya dikunci dari luar dan kuncinya dibawa oleh pelaku. Dari ciri fisik kendaraan yang Anda lihat atau keluarga lihat di TKP Bandara Juanda, apakah memang ada kerusakan di bagian mobil? Tidak ada. Kondisi fisik mobil baik-baik saja. Hanya terkunci dari luar, begitu saja. Pak Risang, berkaitan dengan orang yang tergambar begitu ya di CCTV yang diberikan kepada keluarga, ini kami konfirmasi sekali lagi, artinya pihak keluarga tidak ada yang mengetahui siapa orang tersebut. Pernahkah korban memiliki masalah dengan orang lain? Tidak ada. Tidak tahu. Pihak keluarga sudah ditanyakan semua. Pada hari kejadian juga, pihak kepolisian juga sempat melakukan wawancara pada beberapa keluarga, dan seluruh keluarga itu ditanyakan apakah, sangat detail saya kira pertanyaannya, apakah ada teman dekat perempuan, apakah ada teman dekat laki-laki di tempat kerja, di lingkungan tetangga, di lingkungan keluarga, ditanyakan semua. Tidak ada yang pernah melihat sosok tersebut, meskipun pakai masker, paling tidak kan diketahui dari gerak-geriknya, tindak tanduknya, gelagatnya atau potongan rambutnya. Tidak ada keluarga yang pernah mengetahui sosok yang terekam di CCTV tersebut, sosok laki-laki yang ada di CCTV tersebut. Begitu, Mbak. Dengan adanya rekaman CCTV yang tadi Anda bisa menjelaskan secara rinci begitu ya, kami harapkan memang ini pelaku bisa segera bisa ditangkap begitu ya oleh pihak kepolisian dan juga keadilan untuk keluarga dan korban. Betul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Risang Bima Wijaya. Selain itu kita juga mengharapkan diketahui jelas sebab kematian dari korban ini, karena yang di hasil otopsi sementara ini memang tampak terlihat jelas katanya itu mati lemas, asfiksia. Asfiksia itu kan untuk orang dewasa pasti disebabkan oleh tersedak atau tercekik. Tapi tidak ada pembengkakan pada tenggorokan. Yang ada pembengkakan ada pada bibir atas dan bawah, kemudian tanda hitam di lidah.
Artinya ini korban ini asfiksia, artinya kekurangan oksigen. Berarti menurut keluarga ini pasti dibekap sehingga tidak bisa bernafas. Kan kemungkinan begitu. Jadi kita ingin tahu sebab kematiannya, termasuk luka di kepala bagian kiri yang merobek telinga itu disebabkan apa? Tentunya untuk mengetahui sebab kematian, kenapa dia kehilangan nafas. Selain toksikologi yang masih diuji ya, karena asfiksia ini juga bisa diakibatkan oleh keracunan sianida. Jadi kita mengharap pelaku segera ditangkap, dan kami yakin juga polisi dari Polresta Sidoarjo sudah mengidentifikasi pelaku. Kami meyakini itu. Dan dalam waktu dekat mudah-mudahan segera tertangkap agar terungkap motifnya. Begitu dari harapan keluarga begitu. Baik, terima kasih Pak Arisang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, nilai uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi menjadi salah satu alasan dari 60.000 calon mahasiswa tidak mengikuti daftar ulang. Ya, dari data yang dirilis oleh Kemendikti-Ristek, ada 60.000 calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB. Memilih untuk tidak melanjutkan proses registrasi atau daftar ulang karena sudah diterima kampus lain, ketidakcocokan jurusan yang diterima dengan yang diminati calon mahasiswa, hingga yang tidak sanggup membayar nilai uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai tinggi. Ya kalau bisa dari pemerintah ya kuota untuk KJP atau PIP-nya ditambah atau uang buat kuliahnya diringankan, lebih dimurahkan lagi. Itu aja sih. Ya sangat sedih melihatnya, Mbak. Orang tuanya pada susah, UKT mahal. Iya kan? Itu aja, Mbak. Oh itu sih biasanya masalah biayanya ya. Kalau biasa biaya itu harusnya dipermudah gitu ya, segala urusan biayanya. Kalau menurut saya sih pengennya, keinginan saya sebagai masyarakat ya, begini aja, untuk pemerintah itu pengennya ya untuk pendidikan itu coba diperingan diutamakan gitu kan, karena pendidikan itu akan menentukan masa depan anak bangsa gitu, maksudnya begitu aja. Dan untuk lebih mendalami mengenai dengan kontroversi soal ini sudah bergabung bersama kami Profesor Edward Wolok, Ketua Umum Penanggung Jawab SNPMB 2026. Akan bergabung bersama kami, tapi yang cukup menarik adalah Ana, tadi sempat dikatakan juga oleh beberapa orang tua yang sudah kami tanyakan begitu ya. Beberapa dari mereka mengeluh mengenai tingginya uang kuliah tunggal atau UKT ini. Padahal dari pihak pemerintah sendiri memang sudah ada sesuai dengan kemampuan orang tua, begitu. Jadi biaya pendaftaran akan sesuai dengan kemampuan orang tua. Ini didukung dari surat keterangan RT RW, Reza. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi, nanti kita akan langsung bertanya kepada Prof. Edward yang saat ini memang masih mengalami gangguan komunikasi. Dan nanti juga kita akan hadirkan ya tentunya di Apa Kabar Indonesia memang Pagi. Bisa ada pengajuan ketika memang dinilai uang kuliah tunggal atau UKT cukup tinggi begitu ya, dengan persyaratan yang tadi sudah disebutkan oleh Ana, yaitu pengajuan ke RT RW setempat. Tapi yang cukup menarik adalah alasan lainnya, terkait dengan ketidakcocokan jurusan begitu. Ya. Itu juga yang menjadi salah satu alasan ya, mahasiswa ini kemudian tidak jadi untuk daftar ulang. Ya, kita sudah terhubung dengan Profesor Edward Wolok. Selamat pagi, Pak Edward. Pak, selamat pagi, Mas. Iya, Prof. Edward, ini yang cukup menarik adalah tadi ya, kita sudah mendengarkan beberapa alasan dari orang tua yang merasa bahwa UKT atau uang kuliah tunggal ini dinilai cukup tinggi begitu. Kalau dari data yang Anda dapatkan, sebenarnya banyak yang tidak mendaftar ulang ini karena alasan UKT yang tinggi atau salah jurusan atau apa, Prof? Gitu. Baik, terima kasih. Pertama mungkin yang perlu kita luruskan adalah informasinya ya. Terkait 60.000 yang tidak daftar ulang, itu sebenarnya 60.000 yang tidak daftar ulang di seluruh jalur. Jadi bukan salah satu jalur saja. Jadi total daya tampung yang disediakan oleh seluruh perguruan tinggi negeri
di dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru itu berjumlah 638.278 untuk tahun 2026. Kalau tahun 2025 juga kurang lebih sama. Nah, total yang daftar ulang ataupun yang mengisi kursi itu ada di angka 90,2%. Artinya ada hampir 10% kursi yang tidak terisi. Penyebab ketidakterisian kursi ini banyak hal, tetapi sebenarnya yang lebih didominasi itu adalah karenanya ketidaksesuaian pilihan dengan minat yang diinginkan. Jadi misalnya ada peserta gitu yang lulus di jalur SNBT lantas lulus di pilihan 2, 3, atau 4, tetapi masih menginginkan untuk bisa bersaing dengan pilihan satunya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kursi ini tidak terisi. Yang menarik terkait dengan soal biaya tadi. Selama ini di perguruan tinggi negeri itu biaya UKT itu kan secara proporsional itu menyesuaikan dengan kemampuan daripada orang tua. Apalagi kalau di jalur SNBP dan SNBT. Memang yang menjadi problem atau dinamika yang harus kita hadapi saat ini adalah terkait dengan anak-anak kita yang mendaftar melalui jalur KIPK misalnya. Karena sebagaimana kita ketahui, jumlah pendaftar yang lulus lewat jalur KIPK itu lebih banyak daripada yang ditetapkan eligible KIPK dalam hal ini misalnya memenuhi syarat yaitu desil 1 sampai 4. Nah, di desil 5 sampai ke atas ini yang kadang diperhadapkan pada situasi ingin melanjutkan studi tetapi misalnya tidak mendapatkan beasiswa dan biaya studinya dirasakan cukup membebani. Nah, oleh perguruan tinggi negeri ini kami selalu berusaha untuk anak-anak ini tetap bisa mendaftar dan jangan sampai tidak mendaftar hanya dikarenakan biaya UKT. Caranya bagaimana? Yaitu pertama kita memasukkan mereka tentu di dalam kategori UKT yang terendah yaitu kategori 1 dan 2 dengan proporsi nilai itu Rp500.000 per semester sampai dengan Rp1 juta. Dan juga kita carikan beasiswa dari selain KIPK. Tetapi yang menjadi problem yang saya sebutkan tadi di awal, misalnya peserta dari Pulau Sumatera lulus di Sulawesi kemudian tidak mendapatkan KIPK, tentu ini akan sedikit berbeda dengan yang berada di satu wilayah. Nah, ini problem yang memang harus terus kita carikan solusinya dan kami juga tidak berdiam diri dan terus berupaya agar supaya ini bisa didapatkan solusinya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, Pak, tadi seperti yang Anda katakan bahwa Permendikbudristek ini mengatur bahwa UKT dimulai dari 500.000 hingga kemudian jutaan rupiah. Nah, kenyataannya di lapangan masih terjadi biaya UKT yang melonjak cukup tinggi. Kenapa, Pak, disparitas ini terjadi, Pak? Biaya UKT yang melonjak, seperti saya sampaikan tadi, biaya UKT itu kan penetapan biaya UKT itu berdasarkan data yang diisi oleh mahasiswa. Dan tentu kita verifikasi gitu. Kita verifikasi berdasarkan data mahasiswa sendiri gitu. Bahkan sampai dari rekening listrik gitu ya. Kemudian pajaknya sendiri agar supaya mahasiswa ini membayar UKT itu proporsional sehingga bisa terjadi subsidi silang gitu ya. Ataupun bukan subsidi silang sih sebenarnya, lebih kepada subsidi negara kepada mahasiswa itu maksudnya tidak terlalu besar apabila memang mahasiswanya berasal dari keluarga yang mampu gitu secara finansial. Jadi tidak akan mungkin keluarga yang tidak mampu secara finansial lantas dibebankan UKT tinggi, itu tidak akan terjadi itu, Pak. Oke, tapi di lapangan juga kan tadi keluhan-keluhan banyak, Pak. Ini apakah memang ada kesalahan dalam penentuan golongan sendiri sehingga tadi orang tua banyak yang merasa bahwa biaya yang terlalu tinggi atau seperti apa, Pak Edward? Kampus itu selalu membuka ruang setiap waktu pembayaran UKT setelah dilakukan verifikasi berdasarkan data mahasiswa, ditetapkan kriterianya, lantas kalaupun masih memang ada 1-2 yang benar-benar merasa berat, bisa mengajukan keringanan. Nah, di pengajuan keringanan ini bisa kita lakukan verifikasi gitu. Jadi kita bisa lakukan verifikasi karena kampus sendiri kan UKT itu bervariatif ya, seperti ada Rp500.000, bahkan kalau misalnya ada yang kampus yang kategori tertingginya itu hanya sampai Rp5 juta, ada yang sampai Rp8 juta, dan itu mayoritas sebenarnya berada di kategori tengah gitu. Karena pemerintah sudah menetapkan
setiap kampus perguruan tinggi negeri untuk mengakomodir mahasiswa yang tidak mampu itu minimal harus 20%. Tapi faktanya hari ini semua PTN itu rata-rata di atas 20%. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang syarat kelulusan itu bukanlah faktor ekonomi gitu. Dalam seleksi itu tidak mensyaratkan kelulusan faktor ekonomi. Gitu, Mas. Oke, Prof, kalau mekanisme penentuan UKT, apakah saat ini sudah cukup transparan, akuntabel, begitu mengingat memang universitas-universitas juga bisa menentukan biaya UKT-nya sendiri-sendiri, Pak? Terutama jurusan-jurusan tertentu ya Pak, yang kami dapat info oleh kementerian. terkait dengan misalnya jadi ketika jurusan kita menentukan kedokteran kriterianya itu dari kategori 1 sampai 10 misalnya, itu ditetapkan oleh kementerian. Dan kita mengakomodir sebenarnya itu tadi dari 500.000, 1 juta, 1,5 juta, 2,5 juta, 3 juta sampai 5 juta misalnya. Bahkan ada beberapa prodi mungkin di atas sampai 8. Tetapi tidak mungkin kalau profil dari mahasiswa itu tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan di UKT 5 juta, 6 juta, lantas akan mendapatkan UKT, itu nggak mungkin. Dan UKT itu kan ketika daftar ulang, khususnya jalur SNBP dan SNBT, itu kan yang mengisi besaran UKT-nya kan dari mahasiswa. Gitu. Misalnya contoh di Universitas Indonesia misalnya. Jadi ketika dia memilih UKT Rp500.000 sampai dengan 5 juta, itu akan diverifikasi. Gitu. Kemudian kalau di atas 5 juta, itu ada pilihannya. Jadi sebenarnya ini tidak penetapannya satu arah saja gitu, tapi penetapannya sebenarnya 2 arah dengan data yang diisi oleh calon mahasiswa dan juga profilingnya. Nah, khusus untuk kedokteran, memang UKT-nya lebih tinggi daripada prodi yang lain karena memang biaya kuliah tunggalnya lebih tinggi. Jadi biaya dari kuliah kedokteran itu memang lebih tinggi dari prodi yang lain gitu. Tetapi sekali lagi tetap di prodi kedokteran berarti bukan berarti yang keluar satu angka UKT yang misalnya besarannya semua sama 15 juta, tidak. Tetap tadi ada kategori 1 sampai dengan kategori tertinggi. Oke, baik, terima kasih Prof. Edward Wolok, Ketua Umum Penanggung Jawab SNPMB 2026 sudah bergabung bersama kami pagi ini. Terima kasih Mas, terima kasih Mbak. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat menghadiri acara puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-18 di Gorontalo menyinggung aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu. Prabowo menyatakan mengetahui siapa yang berada di balik aksi tersebut. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Presiden Prabowo juga menyatakan pihak-pihak yang menunggangi aksi unjuk rasa turut terlibat memberikan bayaran kepada peserta aksi, dan ia pun memberikan peringatan kepada pihak-pihak tersebut. Apakah ini sebagai sinyal bahwa Presiden ingin pemerintahan yang dipimpinnya bekerja untuk kepentingan rakyat atau malah menohok lawan politiknya? Tim TV One mengabarkan. Sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang,
tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Oke, nah kita sama-sama sepakat ya bahwa Indonesia ini negara demokrasi, sistem yang sudah lama kita anut begitu ya, dan pemerintah juga sudah terbuka menerima kritikan, termasuk juga aksi demonstrasi. Tapi yang perlu didalami adalah pernyataan dari Presiden tadi yang menyatakan ada yang dibayar dan pihak-pihaknya sudah diketahui. Siapa sih? Pemerintah. Siapa ya? Kan saya bukan Oh presiden, gitu, saya nggak bukan tahu. kalau gitu kita tanya langsung ya. Kepada dua narasumber sudah hadir di studio, ada Hendri Satrio, analis komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Kemudian Kurnia Ramadana di PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Saya mau ke Mas Hensat terlebih dahulu ya. Ini Prabowo nyentil siapa sih? Kenapa harus disampaikan di ruang publik? Apa pesan yang kemudian ingin disampaikan? Perspektif seperti apa yang ingin disampaikan? Ya itu sama lah jawabannya. Satu, saya bukan presiden, jadi mesti tanya Pak Prabowo. Tapi begini, itu kan jawaban Pak Prabowo yang sudah sering disampaikan ya, bahwa dia mengetahui siapa yang mendalangi itu. Tapi justru yang menarik adalah setelah pernyataan itu dibikin, setelah pernyataan itu dibuat atau sebelum pernyataan itu dibuat. Kan ada beberapa kejadian, ada Ketua BEM FHUBK yang kemudian mengakui bahwa dirinya menerima 20 juta begitu ya. So artinya kalau digali-gali ya memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa memang ada yang membayar itu, membiayai itu. Waktu saya jadi aktivis, waktu jadi mahasiswa waktu itu, kita sih kalau mau demo kencelengan biasanya. Dan kenapa kita kencelengan ya karena memang nggak punya dana apa-apa. Nah sebetulnya pertanyaannya adalah kenapa sampai ada yang mau menerima uang untuk mendemo pemerintah atau untuk berpartisipasi dalam demo-demo tertentu lah. Nah itu sebetulnya pertanyaannya, apakah ada kaitannya dengan kebutuhan ekonomi atau ada kaitannya dengan kebutuhan lainnya selain menyampaikan pendapat. Tapi kalau mahasiswa yang memang saya pernah ikuti, jadi hampir semua demonstrasi mahasiswa atau demonstrasi buruh biasanya saya hadir tuh, mau menyaksikan langsung aja. Daripada katanya kan nggak enak juga, masa pengamat politik ternama katanya kan. Jadi ada di situ saya biasanya. Nah rata-rata mereka memang tidak dibayar tuh. Mereka datang ke sana memang atas dasar keprihatinan. Tapi kalau yang disampaikan Presiden seperti itu, saya yakin Presiden juga punya banyak informasi yang masuk ke mereka gitu, ke beliau gitu dari timnya Presiden yang di lapangan, dan itu wajar-wajar saja karena dalam sebuah demonstrasi nggak bisa dipilih kan mana yang nggak boleh gitu, semuanya tuh boleh demonstrasi. Makanya ada aturan kalau di mahasiswa, yang pertama mereka nggak boleh keluar lingkaran. Jadi kalau demonstrasi sebuah universitas biasanya kelompok ini tuh mereka ada lingkarannya sendiri, walau baik itu pagar hidup maupun biasanya kita pakai tambang atau tali rafia. Ini Unpad nih, ini Paramadina nih, ini UIN nih, ini IPB nih gitu. Supaya apa? Supaya mereka nggak disusupi. Terus kemudian aturan selanjutnya kalau sudah gelap mereka harus pulang. Kenapa? Karena kalau sudah gelap itu rawan sekali disusupi. Nah, kalau kemudian ada kelompok yang tidak berkelompok, jadi artinya mereka datang sendiri gitu ya. Nah itu memang mesti diwaspadai gitu. Kayak Hendri Satrio nih, kalau datang ke demo gitu, yang bayarin siapa? Kedai kopi lah, kantor kan minimal ngasih gue bensin gitu, ngasih saya bensin. Jadi harus bisa dibedakan mana yang memang original, mana yang kemudian kelompok-kelompok yang memang ya pengen aja begitu. Dan biasanya trennya sekarang di 98 nggak pernah kejadian nih begini. Selalu ada demonstrasi tandingan. Bisa jadi di hari yang sama, di waktu yang sama, di titik yang sama, atau di hari berikutnya. Misalnya demo membubarkan atau minta moratorium MBG. Keesokan harinya ada demonstrasi mendukung MBG gitu. Nah tren seperti ini nih saya rasa baru-baru aja terjadi nih sejak zaman Jokowi kelihatannya. Baru mulai ada demo-demo tandingan gitu. Nah apakah kemudian ada pihak yang dibayar atau ditunggangi? Ya
mungkin saja gitu. Kan misalnya ada demo mendukung MBG. Ini kan kita lihat yang demo adalah para pemilik SPPG, pengusaha-pengusaha SPPG dan lain-lainnya. Ya sudah, kita bisa lihat gitu yang demo tuh siapa saja. Tapi intinya adalah pada saat demonstrasi atau demokrasi itu harus berbiaya mahal. Itu artinya memang bukan demokrasi yang utuh gitu. Makanya kan sering sekali teori ini berkembang, bukan teori ya, ada pendapat ya dari William Bloom. Dia mengatakan bahwa dosa terbesar Amerika Serikat adalah mengekspor demokrasi ke negara yang belum siap. Nah, pada saat si negara yang belum siap ini menerjemahkan demokrasi sama dengan uang, value-nya jadi rendah, maka ya hasilnya bukan demokrasi yang ada, tapi ya otot-ngototan. Wajar kalau kemudian presiden bukan demokrasi ya artinya kalau kayak gitu. Nah mungkin sebagai orang terdekat Mas Kurnia mungkin lebih pantas begitu ya. Dari Bako pasti udah tahu dong sebenarnya siapa orang atau tujuan yang dimaksud oleh Pak Presiden. Ya, yang pertama sebagai landasan saat Presiden bicara itu tentu posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat oleh warga negara. Baik warga negara yang mendukung program pemerintah maupun warga negara yang mengkritik sepedas-pedasnya program pemerintah. Namun yang jadi concern dari Presiden adalah jangan sampai aksi berbalut demokrasi kemudian berujung pada kericuhan dan ada pihak-pihak yang mensponsori aksi itu. Sebenarnya itu gambaran besar yang ingin disampaikan oleh Presiden. Benar tadi kata Bang Hensat, Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan mempunyai perangkat informasi yang amat sangat lengkap. Sehingga Presiden ingin memastikan dan mengingatkan kepada seluruh demonstran, silahkan berdemonstrasi sepanjang tidak menimbulkan kericuhan. Karena saat menimbulkan kericuhan, ada hak asasi masyarakat yang lain yang juga terganggu. Presiden ingin menekankan hal tersebut. Kemudian kemarin juga sempat ramai, ada pihak-pihak satu sisi yang mengkritik kebijakan pemerintah, ada juga yang mendukung pemerintah. Banyak kalangan saat ini ketika ada perbedaan pendapat di jalan, di tengah aksi demonstrasi, langsung dicap ini disponsori oleh pemerintah. Ini didanai oleh pemerintah. Saya rasa pendapat itu tidak adil sejak dalam pikiran. Boleh saja kan berbeda pendapat, boleh mendukung pemerintah, boleh mengkritik pemerintah. Dan dua-duanya kami hormati dan pemerintah tidak ada di balik kedua belah pihak ini. Jadi pihak mana yang dimaksud oleh Presiden? Iya, saya rasa Presiden sebenarnya ingin mengingatkan saja kepada para demonstran itu bahwa Presiden tahu aliran sumber dana tersebut dan jangan sampai justru itu dapat menimbulkan kericuan. Itu sebenarnya poin yang ingin artinya ini bentuk ancaman juga agar demokrasi jangan diganggu begitu. Iya, benar sekali. Jadi ancaman ya. Jadi Presiden itu ingin mengingatkan kepada masyarakat, silahkan Anda mengkritik pemerintah tapi jangan timbulkan kericuhan. Karena ketika timbul kericuan itu dan ada yang mensponsori, maka Presiden dengan amat sangat mudah untuk mendapatkan informasi-informasi. Kalau informasi tadi Anda katakan memang sudah dimiliki oleh Presiden, oleh pemerintah begitu ya. Langkah apa yang ingin diambil selanjutnya? Ya, tentu memastikan agar tindakan-tindakan yang menimbulkan kericuan, saya ambil contoh misalnya demonstrasi Agustus. Apakah itu bisa kita katakan demonstran yang berpihak pada aspek demokrasi, yang berujung pada kericuan? Tentu ketika ada itu terjadi dan menimbulkan kericuan, maka penegakan hukum menjadi alat yang penting untuk dilakukan. Karena penegakan ada triggernya tapi bro. Gimana? Waktu Agustus itu ada triggernya kan. Tadinya kan aman-aman aja sampai ada kasus Afan gitu sebetulnya. Betul. Iya. Jadi kalau nggak ada triggernya sih sebetulnya aman-aman aja tuh kemarin. Benar. Jadi pada posisinya sebenarnya trigger atau tidak ada trigger, tapi kericuhan itu kan sesuatu hal yang sebenarnya tidak dibenarkan untuk dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak ada publikasi kan bukannya malah memunculkan spekulasi siapa ini orang yang disentil Presiden. Itu bagaimana Bako menanggapinya? Iya, tapi informasi intelijen itu memang masuk hanya kepada Presiden. Jadi Presiden yang tahu dan kemudian
tugas pemerintah adalah memastikan agar proses demokrasi tetap berlangsung dan ketika ada aliran dana dan kericuan tentu akan ditindak. Oke, Mas Rensa, yang cukup menarik adalah tadi sempat dikonfirmasi, Mas Kurnia bilang bahwa tadi Anda sempat menanyakan bahwa ini apakah bentuk pengancaman dari Presiden diiyakan begitu. Apakah bentuk komunikasi seperti ini bagus dilakukan oleh Presiden? Namanya Presiden yang menjaga value dari demokrasi itu sendiri. Memang demokrasi itu harusnya tidak mahal. Waktu itu Pak Prabowo pernah ngomong tuh, demokrasi itu mahal, terus kemudian ribet dan lain-lainnya. Karena memang elemen-elemen demokrasi ini saat ini sudah mulai melenceng dari value demokrasi itu sendiri. Gitu. Nah, Pak Prabowo mungkin mengetahui siapa atau ada pihak-pihaknya yang menunggangi ya karena informasi gitu. Nah, dia ingin menyampaikan bahwa tolong jangan diganggu demokrasinya. Semoga demikian, bukan bahasa tolong jangan diganggu pemerintahan saya. Nah, itu kan bisa ada dua hal yang berbeda gitu. Tapi yang saya harapkan memang justru Presiden ingin menjaga value dari demokrasi itu sendiri. Karena tadi di off air itu kita bicara tentang value of education. Bagaimana negara ini menghargai edukasi itu sendiri. Karena misalnya ada banyak sekali komisaris BUMN yang lulusan SMA yang nggak masuk S1, atau misalnya kita sedang berdebat tentang ijazah asli atau palsu, itu kan the way kita sebetulnya berdebat tentang menghargai value of education. Nah, ini kita bicara tentang value dari demokrasi itu sendiri. Presiden mengingatkan. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Wajar kalau misalnya kemudian ada mahasiswa kemudian dia menyuarakan hal-hal turunkan harga sembako misalnya, atau evaluasi MBG, terus kemudian ada pihak yang berdemo juga justru kebalikannya. Sama seperti di KPK kan sering begitu tuh, ada yang A dan ada yang B gitu. Nah, ini menarik dan pasti tuduhan-tuduhan itu ada. Lah, kenapa itu ada yang berseberangan sama kita ya, para mahasiswa misalnya menganggap seperti itu. Kenapa ada mahasiswa yang nggak satu barisan sama kita? Itu pasti mahasiswanya dibayar tuh. Nah, rata-rata kan begitu. Nah, sayangnya dalam case mahasiswa yang dibayar, pada saat tudingan itu pasti mahasiswanya dibayar. Dia mengakui bahwa memang ada yang membayar. Maka kemudian makin besarlah atau makin yakinlah bahwa kalau ada demonstrasi yang bertentangan dengan keinginan rakyat gitu misalnya, wah ini pasti demonstrasi tandingan yang dibayar gitu. Tapi lagi-lagi itu asumsi yang terjadi. Oke, nah seberapa liar kemudian asumsi masyarakat ini akan berkembang dengan juga adanya pernyataan dari Presiden Prabowo nanti ya, kita bahas lagi. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa, usai jeda. Apa kabar Indonesia Pagi, bahasnya akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, menurut saya kan memang Presiden itu memang punya fasilitas lah, ya, instrumen untuk bisa mengetahui setiap dinamika yang terjadi di masyarakat. Jadi saya kira pasti Pak Presiden akan tahu kalau kemudian ada orang-orang yang dalam tanda petik memanfaatkan ya aksi mahasiswa atau malah menunggangi gitu loh. Jadi tentu kita sangat menyayangkan kalau kemudian memang betul ada pihak-pihak yang membayar adik-adik mahasiswa itu. Beliau selaku Presiden memiliki informasi yang sumber-sumber informasi yang terpercaya. Namun demikian kita memberi makna pernyataan tersebut, memberikan isyarat bahwa mari kita melakukan kegiatan yang lebih produktif, mengutamakan kegiatan yang lebih produktif, sekaligus tetap menjaga stabilitas nasional, stabilitas politik, dan stabilitas keamanan. Karena syarat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dua, yaitu terjaganya stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan juga stabilitas keamanan. Itu mungkin pemaknaan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kembali kami lanjutkan dialog. Sebelum membahas lebih lanjut, saya juga mau tahu data-datanya seperti apa, Mas Kurnia. Pemerintah punya nggak data-data mobilitas aksi berbayar seperti ini sudah berapa banyak di Indonesia? Atau mungkin hanya bersifat sporadis? Ya, pasti pemerintah punya data itu, apalagi Presiden. Karena tadi Presiden memiliki sejumlah perangkat yang bisa beliau akses kapanpun untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia. Jadi pada posisinya tadi sempat pada segmen sebelumnya, Presiden sebenarnya benar ingin mengancam pihak-pihak yang berusaha untuk merusak genuinitas dari demokrasi. Jadi jangan sampai aksi-aksi mahasiswa yang genuine,
kritik-kritik terhadap kebijakan negara ditunggangi untuk menciptakan kericuhan. Misalnya, ketika ada yang mengkritik penyelenggaraan program makan bergizi gratis, jangankan kemarin atau pekan ini ramai demonstran, berbulan-bulan sebelumnya kritiknya amat sangat masif. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah mendengarkan dan melihat kritik-kritik tersebut. Sehingga ada dua call to action saat kritik tentang MBG itu gencar. Pertama, ada evaluasi administrasi dapur-dapur yang melanggar juknis atau peraturan perundang-undangan disuspend. Kemudian yang kedua, call to action dari Presiden langsung dengan masifnya kritik MBG adalah melakukan tindakan administratif pencopotan 3 pimpinan BGN. Bukankah itu adalah integrasi dari kritik menjadi aksi nyata dari pemerintah dan kemudian terbukti ada proses hukum. Saat proses hukum dilakukan, salah satu temuan dari Kejaksaan Agung misalnya, ada konflik kepentingan. Dapur dengan pegawai BGN. Apa yang dilakukan oleh negara? Pimpinan BGN mengatakan tidak boleh ada lagi pegawai BGN yang memiliki afiliasi atau kepemilikan dengan dapur MBG. Itu kan integrasi dari bawah sampai atas, dari kritik menjadi kebijakan atau tindakan administratif. Presiden justru senang diberikan masukan itu, apalagi pemerintah. Baik, mungkin saya masuk di sana, Mas Kurnia. Pekan lalu kan ada beberapa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga berbagai elemen masyarakat, begitu ya. Salah satunya bahkan sempat ketemu dengan Wapres, begitu ya. Apakah Presiden Prabowo Subianto juga sebenarnya terbuka untuk diskusi langsung dengan mahasiswa, mendengar langsung supaya kecurigaan-kecurigaan adanya pembayaran dan segala macam itu bisa dicegah sebenarnya? Ya, tentu terbuka. Bahkan tidak hanya bertemu langsung. Ketika Presiden juga membaca sejumlah pemberitaan, tuntutan mahasiswa apa. Oke, ini berarti membantah informasi bahwa Presiden tidak mengetahui ada informasi mengenai penolakan dan segala macam begitu ya? Tidak mungkin Presiden tidak tahu. Di era sekarang, jangankan Presiden, siapapun masyarakat mempunyai gadget, menonton TV, membaca berita. Apalagi seorang Presiden. Jadi itu kesimpulan yang saya rasa tidak berdasar. Poin kedua adalah ketika Presiden mengetahui itu, tentu kritik-kritik itu dipertimbangkan di meja-meja pengambil kebijakan misalnya. Ketika kemarin misalnya ada banyak pemberitaan yang menyebutkan mahasiswa ada yang dibayar. Apakah dibayar itu langsung diasosiasikan kepada pemerintah? Saya rasa terlalu prematur kesimpulan itu. Karena belum didalami lebih lanjut. Baru pengakuan salah satu pihak. Dan itu pun dia mengatakan mendapat uang dari seniornya yang dugaannya berasal dari oknum kepolisian. Polda Metro Jaya juga sudah menjawab. Misalnya, oh bisa jadi itu apakah dia benar polisi atau mengatasnamakan polisi. Tapi paling tidak, poin dari pemerintah adalah sebaiknya kritik itu didasarkan atas pengetahuan yang matang sehingga kesimpulan teriakan yang disampaikan itu benar-benar berbasis fakta. Pemerintah tidak hanya mendengar kritik-kritik yang halus disampaikan. Kritik sekeras-kerasnya juga ya dipersilahkan. Contohnya ya media sosial saja, lihat. Itu kan terbuka lebar. Gerbang kritik itu disampaikan kepada negara. Mas Henry, bagaimana dengan tanggapan dari masyarakat sendiri melihat hal ini? Kan memang aksi unjuk rasa ini hak konstitusional masyarakat ya. Tapi seberapa kemudian bisa berpikir berubah bahwa ternyata aksi demo ini aksi bayaran. Bagaimana nih? Gini, gampang sebetulnya melihat apakah aksi ini benar-benar original gitu ya atau bayaran dari sisi dukungan masyarakat aja. Misalnya tiba-tiba ada demonstrasi yang sama sekali kita nggak pernah omongin atau nggak pernah kita keluhkan gitu, kemudian ada yang demonstrasi, kan masyarakat juga bingung tuh ngapain sih, demo apa sih gitu ya, kenapa kemudian topik itu gitu. Atau misalnya demonstrasi yang sering kita lihat di localize di beberapa kantor kementerian atau hanya di KPK yang kemudian bertentangan gitu ya. Kan kita juga bertanya-tanya kenapa begitu. Hanya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah tidak menuding atau tidak menuduh gitu. Jadi anggap saja sebuah demonstrasi itu memang datang dari hati gitu. Nah, yang tidak diinginkan masyarakat itu misalnya adik-adik mahasiswa sedang demonstrasi, kemudian ini pasti dibayar nih, ini pasti ada yang mendanai nih, ini pasti ada yang mendonasikan. Ya, takutnya masyarakat seperti itu kan, menuduh aja langsung. Tapi yang perlu kita garis bawahi itu adalah
apa yang dimaksud dengan mendanai. Tadi misalnya, yang saya cerita zaman saya 98, sebelumnya bahkan 97, 96 kita juga sudah berdemo. Itu pada saat berdemonstrasi kita cancelengan tuh. Kita membiayai diri kita sendiri. Kan itu artinya ya emang ada yang mendanai, cuma yang mendanai adalah para peserta aksi gitu. Kalau sekarang di sosmed warga bantu warga ya? Ya, warga bantu warga atau ya itulah seperti itu. Nah, artinya tidak, demonstrasi itu pasti butuh biaya. Tapi yang saya alami, bila itu pure dari mahasiswa, kita cancelengan pasti. Nah, yang dituding oleh atau yang dicegah oleh Pak Prabowo ini kan ada pihak-pihak yang menunggangi demonstrasi itu. Siapa yang mendanai? Siapa yang meminta isu ini naik ke permukaan? Atau misalnya lebih mengerikannya lagi, siapa yang kemudian menginginkan ini rusuh? Makanya ada aturan tadi saya katakan, para mahasiswa biasanya setiap kampus itu ada aturan. Begitu jam 5:30 mereka harus bubar, harus kembali ke kampus. Karena begitu gelap tidak bisa membedakan mana yang mahasiswa, mana yang masyarakat umum. Jadi balik lagi ke hal yang tadi, apakah kemudian didanai atau tidak? Nah, kebetulan sekarang ada yang mengakui kalau dia dibayar gitu. Sehingga kan sebetulnya terkuak apa yang disampaikan oleh presiden. Benar ada begitu nah, ya. apakah kemudian presiden, nah ini yang menarik sebetulnya. Apakah presiden sebetulnya menunjuk hidung orang yang mendanai yang demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang ngaku tadi gitu misalnya. Nah, sebetulnya kan kalau menurut saya mahasiswa demonstrasi didanai itu bukan salah mahasiswanya, salah yang mendanainya. Kenapa? Karena yang mendanai memahami bahwa dia harus rusak demokrasi ini. Kenapa bukan salah mahasiswa? Karena mereka itu tempatnya salah, makanya namanya mahasiswa. Kalau mereka sudah maju satu langkah, namanya sarjana. Kita bisa marah ke dia kalau dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini dalam proses. Saya yakin adik-adik mahasiswa kemarin yang menerima uang itu mendapatkan pelajaran penting bahwa saya tidak boleh lagi dibayar karena berdemokrasi gitu. Jadi kalau kemudian mahasiswa menerima, saya nggak mau nyalain mahasiswanya, itulah tempatnya salah. Mereka belajar masih, itulah kenapa mereka kuliah, value of education gitu. Itulah pentingnya kuliah. Jadi bukan berarti gara-gara mereka tajir, gara-gara anaknya siapa merasa tidak perlu berpendidikan, tidak perlu belajar, tidak perlu kuliah, terus bisa jadi komisaris BUMN, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Bukan begitu. Nah, the value of education itu kita bisa nilai dari sana. Memang adik-adik ini sekarang hilaf menerima pembayaran itu, tapi yang lebih jahat lagi adalah orang yang mau mendanai merusak demokrasi. Kenapa? Karena nggak mungkin adik-adik mahasiswa itu punya uang 20 juta terus dibagiin. Ini bro ya 20 juta gitu. Kan itu kalau dikalikan kalau saya nggak salah 300 juta tuh. Banyak juga ya. Nah, jadi maksud saya harusnya pemerintah bisa mencegah dari awal. Kan presiden tahu nih, awas ya yang mendanai demonstrasi itu. Nah, kita tegur aja. Kan gampang kok presiden kan negurnya. Ditelepon sama Kapolri juga selesai itu orang kan. Kamu jangan danain demo lagi ya. Itu beres. Terus kan, kenapa nggak dilakukan? Ya mungkin sudah dilakukan kan. Nggak mungkin Kapolrinya ngasih tahu kita kan. Saya udah telepon loh orang yang mendanai. Mungkin juga sudah dilakukan gitu. Nah, tapi intinya adalah inilah indahnya indahnya demokrasi sebetulnya. Tanpa mahal, tanpa biaya yang mahal, sebetulnya demokrasi itu sudah bisa dilakukan. Karena kan ini ya suara saja. Saya senang tuh tadi kata Mas Kurnia, presiden mendengarkan kok, pemerintah mendengarkan kok, dan itu saya amini itu. Kenapa? Karena presiden menyadari waktu di acara dengan nelayan bahwa negara ini nggak baik-baik saja. Dia banyak berkeluh kesah loh. Bahkan presiden sempat menyatakan bahwa banyak tambang-tambang ilegal yang dibackingi oleh TNI Polri. Itu bukan Henry Satrio yang ngomong, itu presiden yang ngomong. Jadi presiden itu sampai tahu sedetail itu. Nah, sekarang yang ditunggu rakyat adalah presiden mau nggak mencegah itu, mau nggak menghabisi backing itu. Jadi kalau masih terjadi lagi, dan presiden kembali mengungkapkan itu di publik, artinya dia hanya bicara dulu, mungkin 3 kali peringatan baru kartu merah, mungkin bisa jadi begitu tuh. Tapi ya presiden saya rasa punya pemikiran dan strategi sendiri. Tapi saya hargai
bahwa pemerintah menghargai dan memvalue demokrasi dengan baik. Oke, Mas Kurnia, Ya, bagaimana? tadi saya menyambung Bang Hensat tadi ya. Ada cukup banyak kelompok yang terganggu dengan kebijakan presiden. Misalnya, ketika presiden membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, ada rantai bisnis yang selama ini sudah laten terjadi, praktik ilegal di dalam kawasan hutan, dan itu ditindak. Ada puluhan triliun yang selama ini bocor dan masuk kembali ke kas negara. Berarti ada kelompok bisnis yang terganggu dengan hal-hal yang dilakukan oleh penegakan hukum yang diperintahkan oleh presiden. Itu satu misalnya. Kemudian yang kedua, pada tanggal bulan Mei kemarin, ketika presiden menyorot tentang praktik under invoicing misalnya, transfer pricing, ekspor dari Indonesia ke luar negeri. Ribuan triliun selama ini bocor juga ke luar negeri. Dan ketika presiden mengeluarkan kebijakan pembentukan PT DSI misalnya di Danantara, itu ada rantai bisnis juga yang terganggu. Sehingga bukan tidak mungkin orang-orang yang selama ini terganggu rantai bisnisnya, praktik ilegalnya, ketika presiden mengeluarkan kebijakan dan memanfaatkan aksi-aksi demonstrasi untuk menimbulkan kericuhan. Itu kan opsi-opsi yang memungkinkan terjadi. Tapi paling tidak, presiden ingin memastikan sekali lagi bahwa jangan ada pihak yang menunggangi aksi genuin dari para mahasiswa untuk menimbulkan kericuhan. Karena presiden sadar suara dari para BEM-BEM universitas, suara dari para aktivis, organisasi masyarakat sipil, kritik sekeras-kerasnya itu penting bagi seluruh jajaran kabinet di bawah Presiden Prabowo Subianto. Baik, ini ancaman sekaligus sebelum nanti kalau kata Mas Henry ada kartu merah begitu. Terima kasih ya Mas Hensa, terima kasih Mas Kurnia sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini tampaknya seru ya. Belum ke-spill sebenarnya siapa. Kita akan kembali pemirsa usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, aksi drum band yang diselenggarakan di sebuah sekolah madrasah di Meranggen, Demak, Jawa Tengah viral di media sosial dan menimbulkan kontroversi. Puluhan grup drum band ini kita ke kabar berikutnya untuk Anda, pemirsa, terkait dengan begal. Ini ada pelaku begal sepeda motor di Jalan Menjangan, Kota Medan yang viral di media sosial. Ini akhirnya dibekuk oleh polisi. Polisi telah menangkap satu dari dua orang pelaku yang ditangkap saat sedang berbelanja di minimarket. Aksi ini sempat terekam CCTV dan beredar di media sosial. Korban yang ketakutan pun langsung menyerahkan sepeda motornya kepada para pelaku. Usai menerima laporan dari korban, tak berselang lama polisi menangkap pelaku saat berada di minimarket. Menurut polisi, pelaku mengakui sepeda motor hasil kejahatannya telah dijual dan uangnya dipakai untuk membeli narkoba. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lainnya. Seorang pedagang mie ayam di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban aksi penjamretan. Korban yang sedang menunggu pelanggan sambil bermain ponsel tiba-tiba dirampas. Pelaku sempat dikejar, namun berhasil melarikan diri. Ya, aksi penjamretannya terekam CCTV yang kami hadirkan untuk Anda, pemirsa. Ini korban terlihat panik, berteriak dan mengejar pelaku, namun akhirnya pelaku berhasil melarikan diri. Menurut saksi, sebelum merampas ponsel korban, pelaku yang menggunakan sepeda motor dengan helm putih sempat memantau situasi. Kondisi lingkungan yang sepi dimanfaatkan oleh pelaku. Korban telah melaporkan peristiwa ini ke polisi dan sudah dalam penanganan kepolisian Polsek Bekasi Barat dan Mapolres Metro Bekasi Kota. Kita ke informasi dari mancanegara, pemirsa. Sejumlah fasilitas umum rusak parah akibat gempa bumi berkekuatan 7,1 magnitudo yang mengguncang wilayah tengah dan utara Venezuela. Terlihat sejumlah petugas dikerahkan untuk membantu evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan. Guncangan dirasakan warga Caracas, Venezuela. Guncangan ini memicu kepanikan hingga membuat warga di ibu kota Caracas berhamburan keluar gedung. Sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah. Tak hanya itu,
Aliran listrik serta jaringan internet di banyak wilayah juga langsung terputus. Gempa dahsyat ini menghantam tepat saat mayoritas warga sedang berkumpul di rumah untuk merayakan Hari Libur Nasional Kemerdekaan Venezuela. Dan informasi viral tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Reza Baluel. Dan saya Ana Telita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.